Hai, welcome back. Oke, kali ini kita akan bahas latihan soal penilaian ulangan tengah semester 1 untuk matematika wajib kelas 11. Nah, di sini soalnya sudah saya siapkan. Di sini materinya tentang notasi sigma, induksi matematika, dan program linear. Oke, kita langsung saja bahas ke nomor 1. Nomor 1 di sana soalnya sigma dengan batas bawah K sama dengan 1 sampai 18 untuk 4K min 1. Oke. Nah, kita disuruh mencari hasilnya, yang dimana artinya sigma tersebut penjumlahan terus-menerus dari masing-masing sukunya, atau dengan kata lain inilah deret, kayak gitu ya. Oke, kita ubah dulu ke bentuk deretnya, deret berupa angka. Nah, ganti K-nya dengan 1. Berarti di sini kita dapatkan 3, terus 2, otomatis kita dapatkan 7. Dan kalau kita substitusi pakai 3, kita dapatkan 11, 15, dan seterusnya. So, dengan kata lain, ini bisa kita lihat bentuk deretnya adalah aritmatika. Ya. Oke, berarti kita bisa dapatkan A-nya 3, B-nya bedanya, ambil dua suku yang berdekatan, terus kanan kurang kiri, 7 min 3, 4 ya. Sebenarnya bisa saja kalian gunakan aturan UN plus 1 min U pangkat U ke N gitu. Boleh aja, cuman kelihatan lebih ribet. Jadi kita ambil aja dua suku yang berdekatan, terus kanan kurang kiri, kayak gitu. Oke, N yang dicari adalah 18, suku terakhirnya. Atau kalian mau cari suku terakhirnya dengan rumus SN, terus ganti suku terakhirnya boleh juga. Atau N-nya langsung pakai 18 juga boleh, serah kalian. Oke, SN sama dengan N per 2, 2A plus N minus 1 kali B. Oke, kita dapatkan N-nya kita dapatkan 18, berarti S18 sama dengan 18 per 2 multiply by 2A is 2 multiply by 3 plus N-nya 18 min 1, B-nya 4. So, kita peroleh 9, 6 plus 17 kali 4. 9, 6 plus 17 kali 4, 68 ya. Oke, nah sekarang kita tinggal selesaikan aturan biasa. 74 kali 9. Oke, ini 6, 3 di 666. Nah, itu jumlah dari notasi sigma yang nomor 1. Oke, next, nomor 2. Nah, nomor 2 juga sama modelnya, cuman deretnya bukan berbentuk aritmatika. Nah, ini kalau udah bentuk pangkat kayak gini pasti geometri bentuknya. Oke, notasi sigma dengan batas bawah K sama dengan 1 sampai N-nya 10, 2 pangkat K plus 1. Oke, kita substitusi K-nya 1. Kita peroleh suku pertama 2 pangkat 2. Terus plus ya. Tadi harusnya pakai tanda plus ya, saya pakai tanda koma tadi. Oke, terus substitusi K-nya 2, 2 pangkat 3. And then kalau 3, 2 pangkat 4, dan seterusnya. 2 pangkat 5, dan seterusnya. Sampai 2 pangkat 10. Oke, nah kita dapatkan A-nya adalah 2 pangkat 2, which is ini artinya 4. Nah, karena ini bentuknya deret geometri, kita tidak menggunakan beda lagi, kita menggunakan rasio. So, rasio yang artinya kalian harus mengambil dua suku yang berdekatan, terus yang kanan bagi yang kiri. Tadi kalau beda yang kanan kurang yang kiri. Itu bedanya di aritmatika sama geometri. So, di sini 2 pangkat 3 per 2 pangkat 2. So, hasilnya 2. Nah, untuk mencari SN-nya, kita harus tahu aturan di deret geometri. Ada dua aturan. Pertama, ketika R-nya lebih dari 1, maka aturan yang digunakan SN sama dengan A dalam kurung
R pangkat N min 1 per R min 1. Itu. Namun ketika R-nya kurang dari 1, aturan yang digunakan A 1 min R pangkat N per 1 min R. So, di sini karena R-nya 2, berarti yang di atas, yang ini. Sn sama dengan A dalam kurung R pangkat N min 1 per R min 1. Nah, tinggal kita ganti saja nilai A-nya. Nah, di sini nilai A-nya 4. Dalam kurung R-nya 2 pangkat N pangkat 4 min 1. Bukan 4-nya yang kurang 1 ya, tapi hasilnya nanti baru kita kurangkan 1. 2 min 1. So, kita dapatkan, ini N-nya berapa nih disuruh? Oh, N-nya 10 ya, sorry. Sini S10 berarti ya. N-nya 10. Sorry. 10. Nah, gitu ya. Oke, nah berarti kita harus mencari nilai 2 pangkat 10. Kita ketahui 2 pangkat 6 aja udah hasilnya 64 ya. Berarti ini harus kurang lagi 2 pangkat 4 ya. 2 pangkat 4, 16. Berarti tinggal kita kalikan saja. 64 kali 16. 4, 2, 38, 4, 6, 4, 2, 1, 10, 1024 ya. Berarti 4 kali 1024 per 1. Ya, tinggal dikali aja ini. Itu ya. Oke. Itu untuk nomor 2. Nomor 3. Wait, saya hapus dulu. Oke, bentuk notasi sigma dari 3 plus 5 plus 7 plus 9 sampai dengan plus 43. Nah, untuk mencari atau menentukan bentuk notasi sigmanya, kita harus tahu deret ini berupa polanya, pola dari deret ini apa, kayak gitu. Nah, kalau dilihat sekilas, kita bisa tebak ini polanya atau bentuk deretnya aritmatika nih jelas ya. Plus 2, plus 2, plus 2, plus konstan kayak gitu. Dengan kata lain, A-nya adalah 3, bedanya 2. Nah, suku terakhirnya kita harus tahu nih. Untuk menentukan N-nya kita harus cari nih. Suku terakhirnya suku keberapa sih gitu. Nah, kita tulis saja UN sama dengan 43. Substitusi, ubah ke bentuk rumusnya A plus N-1 kali B sama dengan 43. So, A-nya 3 plus N-1. Ini yang kita cari, N-nya. B-nya 2 sama dengan 43. 3-nya pindah ke ruas kanan, berarti di sini kita dapatkan N-1 kali 2 sama dengan 40. N-1 sama dengan 40 per 2. N-1 sama dengan 20, N sama dengan 21. Gitu. Oke, kita dapatkan berarti di sini ada 21 suku. Dari suku pertamanya 3 sampai suku terakhirnya 43. Terdapat 21 suku. Sehingga bentuk notasi sigmanya bisa kita buat sigma dengan batas bawah. Oh ya, bentuk deretnya belum kita cari ya tadi ya. Oke, kita cari dulu bentuk deretnya. UN sama dengan A-nya 3 plus N-1 kali bedanya 2. Nah, kita cari bentuk deretnya 3 plus kalikan ke dalam, berarti 2N-2, sehingga bentuknya adalah 2N plus 1. So, notasi sigma dengan batas bawah K sama dengan 1 sampai dengan batas akhirnya adalah 21 dan bentuknya 2N plus 1. Ganti N-nya dengan K, 2K plus 1. That's it. Itu caranya mencari notasi sigma dari deret aritmatika. Geometri juga sama, step by stepnya. Next. Berikutnya, di sini ini sudah masuk ke induksi sebetulnya, cuman soalnya masih yang di apa ini? Oh, yang di basic, N plus 1, yang masih standar yang biasa. Nanti ada masuk ke induksinya, langsung kita membuktikan suatu rumus atau pernyataan. Oke, di sini diketahui
Pn sama dengan 2n min 6 per n. Bentuk pernyataan Pn plus 1. Ya tinggal ganti aja n-nya dengan n plus 1. So, Pn plus 1 sama dengan 2 dalam kurung n plus 1 min 6 per n plus 1. Jadi setiap n ganti dengan n plus 1. So, kita dapatkan 2n plus 2 min 6 per n plus 1. Simplify, 2n minus 4 per n plus 1. That's it, done. Oke, berikutnya nomor 5. Nah, diketahui nah sekarang kebalik, Pn plus 1-nya yang diketahui 6n plus 5, yang disuruh mencari Pn-nya, pernyataan P dalam kurung n. Nah, caranya kita harus ubah dulu n di sini menjadi n plus 1. So, kita bisa buat n plus 1 sama dengan 6 dalam kurung n plus 1. Loh, nggak sama dong dengan yang S plus 5 ya. Nggak sama dong dengan yang di soal. Ya, kita samakan sekarang. Bentuknya di sini kan harusnya 6n plus 5. Namun kita ubah kayak gini. Dan itu jelas melanggar aturan, ya nggak? Nah, agar kita tidak melanggar aturan, coba kita buat diorek-orek sehingga bentuk itu bisa kita pecah lagi atau bisa kita uraikan lagi ke bentuk kayak gini. 6n plus 6 plus 5. Yang dimana di soal tidak ada plus 6-nya. Jadi di sini kita kurangin aja 6 ya, kayak gitu ya. Jadi mungkin kayak tricky ya, itulah modelnya. Oke, sekarang tinggal kita ganti n plus 1-nya dengan Pn, karena yang disuruh mencari Pn-nya berapa ya, tinggal ganti aja n plus 1 dengan n. Pn sama dengan 6n plus 5 min 6. So we got the result is 6n minus 1. That's it. Next. Nomor 5 sama nomor 6 ya. Nomor 6 sama dengan yang nomor 5 caranya, cuman dia bentuknya pecahan aja. Ya, coba kita kerjakan saja. Sama dengan 5 min 2n per 3n plus 7. Sekarang tinggal langsung aja diganti. 5 min 2 dalam kurung n plus 1 per 3n plus 1 plus 7. So, acuan kita selalu di soal acuannya. Yang ini, bentuk yang pertama acuannya. Kalau kita ubah atau kita uraikan bentuknya, yang kita dapatkan kayak gimana? Coba cek dulu ya. Oke, kita kalikan min 2-nya ke dalam, berarti yang kita dapatkan 5 min 2n min 2 per 3n plus 3 plus 7. Yang dimana di soal tidak ada min 2. Sehingga kita harus menghilangkan ini. Caranya ya plus 2 ya. Berarti di sini harus plus 2. Di soal adanya 3n plus 7. Berarti 3 ini nggak ada. Plus 3 ini nggak ada. Ya kurang 3 ya. Jadi di sini harus kurang 3. Kayak gitu. Oke, sehingga sekarang kita ubah n plus 1-nya menjadi n. Kita dapatkan 5 min 2n per 3n plus 7. That's it, that's all. Oke, next. Nomor 7, formula yang memenuhi 2 plus 4n plus 6 plus 8 plus 2n. Ini kalau soalnya ABC sih gampang banget ya. Kita tinggal bisa coba aja langsung. Kalau gini ya bisa kita cari formulanya. Atau bentuknya dulu cari, ini bentuk pola bilangan apa sih ini. 2 ke 4 plus 2 plus 2 ya aritmatika lagi ya. Berarti A-nya 2, bedanya 2. Suku terakhirnya atau suku ke n-nya adalah 2n. Oke, ya udah jelas-jelas ya, suku terakhirnya 2n ya, ini polanya 2n ya. That's it. Suku terakhirnya 2n. Misalkan kalau suku terakhirnya belum diketahui, bisa kita harus cari ya. Misalkan nggak diketahui, berarti polanya un sama dengan a plus n min 1 kali b. Di polanya A-nya 2 plus N min 1 kali B-nya 2. 2 plus 2N min 2.
sehingga hilang ya, habis 2 min 2 habis, sehingga hasilnya 2n. That's it. Nah, next saya akan ambilkan lagi soal-soal berikutnya. Oh ya, kita masuk ke program linear misalkan. Nah, jika nanti ini kan dua materi sebetulnya yang kalian dapat, notasi sigma dan program linear. Nah, jika kita masuk ke program linear, kalian diberikan suatu gambar grafik, misalkan grafik perbedaan yang daerah arsirannya diketahui ke bawah ya, sini. Ini semu X, semu Y, sini misalkan 3, di sini 4. Nah, kita disuruh mencari pertidaksamaan dari grafik tersebut. Nah, caranya kita harus tahu dulu grafiknya ini, harus tahu dulu pertidaksamaannya kayak gimana. Oke, ada beberapa triknya dan ada cara manualnya juga. Kalau cara manualnya kita harus mencari rumus untuk menentukan persamaan garis lurus ya, kayak gitu modelnya, bisa juga. Oke, cara sederhananya kayak gini. Di sini di semu X kita dapatkan 4. So, we can write here 4Y. Kayak gitu. Dan di semu Y-nya 3. So, kita buat 3X. Kayak gitu. Tergantung nilainya nanti, kalau positif ya kita tulis positif, kalau negatif ya tulis juga negatif. Nah, karena ini permainannya pertidaksamaan, jadi kita kosongkan aja dulu bentuk pertidaksamaannya yang di bagian sini. Jadi kita tulis aja dulu hasil kalinya, 3 kali 4, sini 12 ya. Nah, sekarang untuk menentukan pertidaksamaannya. Oke, kita cari dulu titik 0,0 berada di mana. 0,0 di sini ya. Nah, substitusi 0,0 ke nilai ini, ke nilai 4Y plus 3X ini, yang dimana X-nya 0, Y-nya 0, sehingga hasilnya jelas 0, 12, yang artinya dia kurang dari. Oke, sehingga bisa kita buat 4Y plus 3X kurang dari 12. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kurang dari aja atau kurang dari sama dengan? Nah, kita lihat di grafiknya. Jika grafiknya itu putus-putus, itu artinya menandakan tandanya hanya kurang dari. Namun jika kayak gini berarti kurang dari sama dengan. Nah, ini langkah awal untuk kalian mengetahui atau memahami materi program linear. Ya, modelnya kayak gini. Oke, get it? Oke, misalkan yang berikutnya soal nomor 9 tuh kita diberikan suatu grafik, terus daerah arsirannya adalah penyelesaian grafik tersebut, dan kita disuruh mencari bagaimana bentuk pertidaksamaan linearnya dari grafik ini. Oke, yang pertama yang kita tahu, grafik ini berada di kuadran 1, yang artinya semua harus positif. X-nya harus lebih dari sama dengan 0, Y-nya harus lebih dari sama dengan 0. Kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita anggap garis yang ini kita anggap garis pertama. Yang ini kedua. Oke, ini garis grafik untuk pertidaksamaan yang pertama, ini yang kedua. Nah, yang pertama dulu. Yang pertama sama caranya kayak yang tadi, kita ambil yang di semu X kita tulis Y, berarti 3Y plus 7X. Karena dia arsirannya ke bawah, pastilah kurang dari ya. Kan arahnya ke bawah ini ya, arsirannya. Berarti kurang dari sama dengan hasil kalinya, 3 kali 7, 21. Yang lagi satu, yang garis kedua, di X-nya 9, berarti 9Y plus 4X kurang dari sama dengan 36. That's it? That's all. Oh no, wait. Yang ini, yang kedua ini ke atas arsirannya. Ke atas ya. Ke atas, yang kedua ini. Ya, berarti ini lebih dari sama dengan. Itu. Oke, next. Nah, nomor 10. Di sini diberikan soal induksi. Sini 2 plus 7 plus 12 plus 17 sampai dengan 5n min 3 sama dengan n per 2 dalam kurung 5n min 1. Nah, masuk ke step 1, yaitu di basis induksi.
kita harus tunjukkan benar untuk n sama dengan 1, sehingga kita peroleh 5 kali 1 min 3 sama dengan 1/2 dalam kurung 5 kali 1 min 1. Nah, di sini 2 hasilnya, berarti setengah kali 2 juga. Berarti 2 equal to. So, ini bernilai benar. Yang kedua, hipotesis induksi. Di hipotesis induksi, kita asumsikan benar untuk n sama dengan k. Dan setiap k elemen bilangan natural. Oke. Nah, kita dapat tuliskan 2 plus 7 plus 12 plus 17 plus seterusnya sampai dengan plus 5k min 3. Karena kita disuruh mengganti n-nya sama dengan k. Dan sama dengan setengah, k ya. Tadi bentuknya gimana sih? n/2 dalam kurung 5n min 1. Berarti k/2 dalam kurung 5k min 1. Oke. Nah, di sini kita dapatkan asumsinya kalau ini bernilai benar, gitu ya. Step terakhir baru proving atau pembuktian akan ditunjukkan benar untuk n sama dengan k plus 1 gitu. Jadi untuk nilai suku yang berikutnya benar pula, berarti semuanya juga benar. Karena suku yang ke n pun benar, berarti suku yang seterusnya juga benar untuk yang ke k plus 1 kayak gitu. Sebetulnya di sini ada 2 step penyelesaian, namun saya ubah menjadi 3 biar mudah dilihat perbedaannya di mana saja kayak gitu ya. Oke, di sini bisa kita tuliskan 2 plus 7 plus 12 plus 17 plus seterusnya sampai dengan 5k min 3 plus k-nya kita ganti dengan k plus 1, berarti 5 dalam kurung k plus 1 min 3. 3 sama dengan k/2, k plus 1 ya. K plus 1/2 dalam kurung 5 k plus 1 min 1. Oke, coba kita perhatikan dengan baik di bagian ini. Ini sesuai dengan asumsi nilainya adalah k/2 dalam kurung 5k min 1. Sehingga bisa kita ganti k/2 dalam kurung 5k min 1 plus 5 dalam kurung k plus 1 min 3. Sama dengan yang di ruas kanan. Kita tulis saja RK. Kita akan buktikan ruas kiri ini akan sama dengan ruas kanan, yaitu ini. Nah, kita akan tunjukkan, kita akan buktikan yang bagian ruas kiri ini. Saya singkat ruas kanan RK gitu aja ya. Oke, mari kita pahami dulu bentuknya. Nah, di ruas kanan ada bentuk K plus 1/2 yang artinya semua dari bagian atas ini dibagi 2. Berarti ini kita ubah dulu biar jadi bisa dibuat per 2 gitu ya. Jadi sini bisa kita buat K dalam kurung 5K min 1/2 plus, atau semuanya deh, per. Plus di sini biar jadi bisa dibuat per 2, berarti ini kali 2 aja, 10 ya. K plus 1 dan 3-nya juga kali 2, min 6. Loh kok K plus 1-nya enggak? Karena ini udah include jadi 1 ya, udah dikali dengan 10 ya, berarti nggak usah isi per 2. Kayak gitu. Sini per 2. Sama dengan ruas kanan. So, selesaikan aja dulu bagian sini. Jadi kita kalikan ke dalam. 5K kuadrat min K plus 10K plus 10 min 6 per 2. Sama dengan ruas kanan. Nah, bisa kita selesaikan. Oke, 5K kuadrat min plus ini plus 9K plus 4. That's true, plus 4. Yap, per 2 sama dengan ruas kanan. Nah, kita faktorkan. Faktorkan 5K dalam kurung 5K
per 5. Oke, hasil kali dua bilangan sama dengan 20. Hasil jumlahnya adalah 9. Ya, jelas ya, 4 kali 5. 4 plus 5. Plus 5 plus 4. Nah, yang mana yang dari kedua ini bisa sama-sama bagi 5? Yang depannya bagi 5. Ini jadinya K plus 1, K plus 1, terus 5K plus 4 per 2 sama dengan ruas kanan. Oke, kita modif sedikit. K plus 1, bentuk yang kita inginkan di ruas kiri harus sama di ruas kanan. Yang dimana ruas kanannya ini gitu kan. Berarti K plus 1 kita sudah dapatkan, yaitu K plus 1 per 2 gitu. Bagian ini, gimana caranya ngubah biar jadi kayak gini? 5 dalam kurung K plus 1 min 1. Ya, bisa kita modif aja langsung 5K biar jadi min 1 gitu kan. Terus hasilnya harus 4, berarti plus 4 tambah 1 gitu. Biar hilang min 1-nya, karena di bentuknya kan plus 4. Atau gini deh, min 1, plus 4, ini bentuknya kan harus ada min 1, jadi kita tulis aja min 1 plus 1, kayak gitu. Ya kan, sah-sah aja kan, min 1 plus 1 kan 0, sah-sah aja kita buat kayak gitu. Oke. Sehingga bisa kita tuliskan K plus 1 per 2 dalam kurung 5K plus 5 min 1. Kita ubah lagi. Ini kita keluarkan ya. 5 dalam kurung K plus 1 min 1. Nah, ini sama dengan ruas yang di kanan. Atau sama dengan RK. Ruas yang di kanan. Sama bentuknya kayak gini. Oke. Coba kita cek. Yap, sama ya. Oke, yang artinya ini terbukti. Tinggal buat kesimpulannya aja. Quod erat demonstandum. Oke. Next. 12. Nomor 12, buktikan n pangkat 3 plus 2n habis dibagi 3 untuk setiap n elemen bilangan asli. Oke, kita masuk ke basis induksi. Masuk ke basis dulu ya. Ke basis induksi berarti 1 pangkat 3 plus 2 kali 1. Ya jelas ini 3. Ya jelas 3 itu habis dibagi 3. Saya singkat aja nulisnya kayak gini ya. Asumsi. Asumsikan benar untuk n sama dengan k. Berarti k pangkat 3 plus 2k itu habis dibagi 3, yang artinya bisa kita tulis 3M gitu lah ya, atau kelipatan 3 kayak gitu. Oke, sekarang kita masuk ke pembuktian. Di pembuktian kita akan tunjukkan benar untuk n sama dengan k plus 1. Saya nulisnya singkat aja, sama kayak yang tadi ya cara nulisnya, seperti nomor sebelumnya. Oke, kita akan buktikan benar untuk ini, n sama dengan k plus 1. Berarti bisa kita tuliskan K plus 1 pangkat 3 plus 2K plus 1. Gitu. Oke, wait. Bentuknya udah bener ya. N pangkat 3 plus 2N. Udah bener ya. Bentuknya kan ini. N pangkat 3 plus 2N. Berarti N-nya ganti pakai K plus 1. Sehingga bisa kita tuliskan, atau bisa kita dapatkan di sini, K pangkat 3 itu K pangkat 3 plus 3K kuadrat plus 3K plus 1. Kalian bisa cari dengan cara manual boleh. Plus 2K plus 2. Oke. Nah, bentuknya kayak gini sudah. Nah, sekarang tinggal kita ubah lagi bentuknya. Nah, ini bisa kita selesaikan. Berarti kita ambil sesuai dengan asumsi juga boleh. K plus 3 plus 2K. K pangkat 3 maksudnya ya. K pangkat 3 plus 2K. 2K ini kita ambil ya. Plus 2K. Sehingga sisanya adalah 3K kuadrat plus 3K
plus 1 dan plus 2 kayak gitu, kebayang nggak? Jadi ini cuma memindahkan posisinya aja. Nah, di sini K pangkat 3 plus 2K ini kita ubah menjadi 3M. Karena menurut asumsi itu sudah benar, 3M. Plus 3K kuadrat plus 3K, 3K kuadrat plus 3K plus 3. Kayak gitu. 3M plus 3 dalam kurung K kuadrat plus 3K plus 1 plus K ya. Karena semua bagi 3 maunya saya nih. Oke, gini. Sehingga bisa kita ubah lagi, 3-nya kita keluarkan. 3 dalam kurung M tambah K kuadrat plus K plus 1. That's it, terbukti benar. Menurut asumsi, 3M itu habis bagi 3. Sehingga bentuk ini sudah kali 3, yang artinya kelipatan 3. Ya, terbukti benar, QID. Oke, next. Nomor berikutnya. Oke, untuk nomor ini, Burada membuat kerajinan tas dan segala macam. Saya hapus dulu ya. Mungkin nomor 13 dan 14 saya berikan satu contoh saja, karena itu sebetulnya sama aja cara penyelesaiannya. Cuman yang di atas mencari nilai yang maksimum, yang di bawah minimum. Sama aja caranya. Mungkin saya ambil satu contoh aja. Kalian bisa mencoba sendiri. Nanti contoh yang kedua. Oke, yang pertama harus kita lakukan untuk nomor 13 ini adalah membuat tabelnya. Tabelnya di sini dikatakan Burada membuat kerajinan tas dan dompet dari 24 kain wol dan 5 tas dan dompet. Ini adalah topik utamanya nih ya, tas, dompet, XY, mesti gitu. Dari 24 kain wol dan 5 pernik hiasan. Tas dibuat dari 2 meter kain wol dan 2 ons pernik. Dompet dibuat dari 1,5 meter kain dan 5 ons pernik jika dijual dengan harga 300 tasnya, dan dompetnya dijual dengan harga 150 per buah. Tentukan harga jual maksimum yang diperoleh Burada jika terjual semua, maksudnya mungkin ya. Oke, di sini ada kain wol itu ya. Tas memerlukan kain wol sebanyak 2 meter. Terus pernik dompet ya, dompet 1,5 meter, 1,5. Sekarang ada pernik. Tas memerlukan pernik 2 ons. Ini kita bisa ubah nanti 5 kilo ini menjadi ons biar sama satuannya, 2 ons. Terus perniknya 5 ons untuk di dompet. Nah, stoknya atau ketersediaan bahannya di sini 24 meter dan di sini 50 kita tulis, bisa. Biar sama-sama satuannya, sama-sama ons. Dan fungsi memaksimumkannya Z X, Y sama dengan 300.000 X plus 150.000 Y. Oke, kita buat model matematisnya. 2X plus 1,5 Y itu kurang dari sama dengan 24. Karena maksimum kain wol yang digunakan adalah 24. Jadi kurang dari 24 boleh, lebih dari itu nggak bisa. Karena stoknya 24 gitu ya. Makanya di sini kurang dari sama dengan 24. Oke, 2X plus 5Y kurang dari sama dengan 50. Dan X-nya harus lebih dari sama dengan 0, Y juga harus lebih dari sama dengan 0. Nah, penyelesaiannya, yang pertama kita harus cari dulu pembuat nolnya atau titik potongnya dari peredak samaan tersebut. Ini program linearnya udah ya. Untuk peredak samaan yang pertama, 2X plus 1,5Y sama dengan 24. So, untuk
X-nya 0 dan Y-nya 0, berapa kita dapat? X-nya 0, ini 0 ya, berarti Y 1,5 Y sama dengan 24. Y-nya berapa itu? 1,5 3/2. 16 ya. 16. Kalau Y-nya 0, sini 0, berarti di sini 12. Oke, yang pertama sudah. Yang kedua, 2X plus 5Y sama dengan 50. Ini bisa kalian tulis aja langsung titik potongnya. Kalau X-nya 0, Y-nya 10, Y-nya 0, X-nya 25. Oke, bisa kalian tulis juga titik potongnya, saya nggak akan memperdalam lagi. Oke, sekarang titik potong dari kedua garis ini, perbedaan ini. 2X plus 1,5Y sama dengan 24. 2X plus 5Y sama dengan 50. Eliminasi. Berarti sini kita dapatkan kurang ya. Berarti min 3,5Y sama dengan 24 min 20, 26. Nah, jadi di sini Y-nya sama dengan 20 minus ya. 26 per 3,5. 26 per 3,5 berapa itu? 26 bagi kali 2 per 7 lah ya. Itu ya. Agak bisa disederhanain. Berarti ini 52 per 7 ya. Itu jadinya 52 per 7. Y-nya 52 per 7. Kurang lebih kayak gitu. Nah, X-nya sekarang, X-nya tinggal disubstitusi saja. Nilai X-nya di sini. Ya, kita dapatkan X-nya 2X ya. 2X sama dengan 50 kurang 5 kali 52 per 7. Ini saya pakai kurang lebih aja deh. 52 per 7 itu 79 lah ya. 79 lebih 3, berarti 79,4 kurang lebih. Nah, itu 7,4 maksud saya. Nah, 50 kurang 5 kali 7,4. Tinggal disisiin atau dikalikan. Ini kita dapatkan 7,4 kali 5, 02, 37 ya, 370. Atau 37 langsung. 2X sama dengan 37. X-nya 37 bagi 2, 18,5. That's it. Y-nya sekian, 7,4, X-nya 18,5. Sekarang kita buat diagramnya. Ini mainannya hanya di kuadran pertama. Ya. Oke, yang pertama X-nya 0, Y-nya 16. Di sini Y-nya 16. X-nya 12. Wait, sabar. 16 saya anggap sini ya. X-nya 12, Y-nya 0. X-nya 12, Y-nya 0. 12. Terus X-nya 0, Y-nya 10. Ini garis yang pertama. Garis yang kedua sekarang 10. X-nya 25. 25 sini ya. Y-nya 10. Nice. Kok kena ya? Yap. Itu ya. Nah, semua kurang dari 24, kurang dari 50 berarti ke bawah, semua irisannya ke bawah ya. Jadi ini irisannya ke bawah. Sini semua irisannya. Nah, ada titik penting yang ada di sini. Yang pertama di sini. Kedua di sini. Ketiga di sini. Oke, titik pertama ini adalah 0,10. Yang kedua, yang tadi itu kita dapatkan 18,5 dan 7,4. Yang ketiga 12,0. Nah,
Sekarang tinggal kita substitusi nilai-nilai yang sudah kita dapatkan ini ke fungsi Z. Fungsi Z-nya tadi X, Y sama dengan 300X ya. 300X tambah 150.000 ya harusnya ya. Saya tulis gitu aja. X-nya kita ganti 0, Y-nya ganti 10, berarti dapatnya 1,5 juta. Yang pertama untuk X yang Z yang 0,10. Oke, untuk Z yang ini kita ambil yang mudah-mudah dulu. Z yang 12,0 berarti 300.000 itu kali 12, 3,6 juta lah ya. Tuh, Y-nya ganti pakai 0, ya udah habis itu ya, 0. Sekarang Z yang 18,5 dan 7,4. Oke, sekarang 18,5 kali 3, 300.000. 18,5 kali 3. Ini 5, 3, 1 ya. 24, 5, 2, 5, 555 ya. Bener 555 kok. Keren angkanya. Yep, 555. Itu ya. 5.550.000 kurang lebih kayak gitulah, 5.550.000 terus tambah 150 kali 7,4, 74 kali 15, 02 35 37 47 11 1 11 1.110. Oke, kalau kita jumlahkan 5.550 dan 1.110, ini kurang lebih ya kan, tadi pembulatan kan di sini kan ya. Berarti 6.660.000 kayak gitu. Berarti yang paling mahal adalah ya, yang ini. Kita membuat sekian tas. Ini tasnya, sekian tas, dan ini sekian masker. Kok masker? Itu apa ya? Tas dan dompet deh. Dompetnya 7 buat kurang lebih. Terus tasnya 19 lah ya dibulatkan. Kayak gitu. Oke. Nah, nomor 14 fungsi meminimumkan juga sama, model caranya sama ya. Tinggal kalian coba sendiri saja. Saya rasa bisa jika kalian sudah memahami apa yang saya berikan di sini. Mungkin itu aja. Semoga bermanfaat, and bye-bye.